Selamat pagi, selamat berjumpa. Salam sehat untuk seluruh siswa dan siswi kelas 9 SMPS Reksmonti Pemala tahun ajaran 2021. Dan Bapak Guru berharap semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan teristimewa, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita masih mempelajari transformasi yang merupakan bab 4 dalam pembelajaran matematika di semester ganjil saat ini. Dan pembelajaran yang kita lakukan mulai dari bulan 7 hingga saat ini masih pembelajaran jarak jauh atau menggunakan pembelajaran menggunakan daring atau dalam jaringan. Ya, transformasi ini merupakan pertemuan yang kedua setelah kita kemarin membicarakan tentang translasi. Tetap bersama bahwa dalam belajar transformasi ini ada 4. Ada transformasi translasi, pergeseran, ada transformasi rotasi, perputaran, ada juga transformasi dilatasi, dan ada juga refleksi. Dilatasi dan refleksi, ya. Dan secara keseluruhan pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, harapan Bapak Guru kepada anak-anak sekalian bahwa anak-anak sudah mengabsenkan diri melalui WA grup masing-masing yang dipandu oleh wali-wali kelas. Dan terlebih khusus bahwa persiapan anak saat ini sudah di depan pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap, baik itu yang menggunakan HP maupun yang menggunakan laptop. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran transformasi pada hari pagi ini, tentunya sebagai manusia yang tak berdaya, yang mempunyai kekurangan sana sini, tentunya mari kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengikuti pembelajaran hari ini, dan kita dimampukan serta diberikan segala yang kita butuhkan untuk kita gunakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas perjumpaan pagi hari ini. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menuntun kami sekalian, dan terlebih khusus kesehatan, kekuatan masih terus kami miliki daripada-Mu. Walaupun kami semua, Tuhan, Engkau telah pertemukan lewat jaringan atau lewat pembelajaran jarak jauh, tetapi semua ini Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk terus berpacu di dalam pendidikan masing-masing kami untuk meraih segala cita-cita yang kami harapkan. Dan kepada semua kami Tuhan, kami serahkan semua proses pembelajaran hari ini. Engkau akan terus menuntun menyertai kami semuanya, terlebih khusus akal budi, hikmat, bahkan kepintaran yang kami butuhkan daripada-Mu, Engkau limpah karuniakan, dan kekuatan kesehatan sehingga kami boleh menjalani pembelajaran hari ini dengan penuh baik. Berkati semua kami Tuhan, kami siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Ini kami yang datang permohonan dan berserah, ampuni segala dosa kami Tuhan, sambil dengarkan doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu melalui perantaraan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Ini kami dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, apa yang akan kita pelajari di dalam transformasi ini? Ya,
Tentunya anak-anak sudah melihat bahwa dalam pemilihan transformasi ini ada translasi pergeseran, ada rotasi, ada dilatasi, ada transformasi inverse, dan terakhir yaitu untuk pelatihan soal. Ya, Bapak Guru belakang mobil Bapak Guru. Ya, kemudian apa saja yang akan kita pelajari atau apa yang diharapkan dalam pembelajaran transformasi ini. Bapak Guru akan mengulang kembali bahwa dalam pembelajaran kompetensi dasar yang diharapkan ada kompetensi pengetahuan, yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan transformasi geometri berupa refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sementara kompetensi keterampilan yang diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, netranya refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan pada saat setelah kalian mempelajari materi transformasi ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan slide-slide yang diberikan dalam video pembelajaran ini, peserta didik dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva hasil dari suatu translasi, rotasi, dan dilatasi. Ya, anak-anak sekalian, jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari, kita sudah akan mempelajari satu persatu, dan saat ini kita akan mempelajari rotasi. Translasi sudah, rotasi yang akan kita pelajari saat ini. Ya, baik, kita akan masuk dalam materi rotasi. Rotasi itu adalah perputaran, artinya perputaran ditentukan oleh pusat dan besar sudut putarnya. Artinya pusatnya adalah tempat titik pusat suatu lingkaran dan berapa besar sudut yang akan dilakukan untuk memutar suatu benda sehingga terjadi perputaran benda itu. Ada beberapa macam sudutnya, ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut lurus, dan ada sudut tumpul. Ya, rotasi dengan titik pusat atau sumbu O, yaitu titik sumbu X sama dengan 0 dan sumbu Y sama dengan 0. Misalnya, suatu titik P X, Y dirotasikan sebesar alfa berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 atau sumbu titik pusatnya di titik O, dan diperoleh bayangan P aksen atau bayangan P itu adalah bayangan untuk sumbu X dan bayangan untuk sumbu Y. Maka bayangan untuk sumbu X itu adalah X cos alpha dikurang Y sin alpha. Untuk sumbu X bayangannya adalah X cos alpha, X dikali cos alpha, dan Y dikali sin alpha. Jadi untuk bayangan sumbu X itu X cos alpha kurang Y sin alpha. Begitu pula dengan bayangan sumbu Y, yaitu X sin alpha ditambah Y cos alpha dibalik, tetapi tanda kurang nanti berubah jadi positif. Jadi untuk bayangan sumbu X atau X aksen itu adalah X cos alpha dikurang Y sin alpha. Untuk bayangan sumbu Y atau Y aksen itu sama dengan X kali sin alpha ditambah Y kali cos alpha. Ini jadi rumus untuk rotasi. Jika suatu sudut putar alpha, yaitu setengah dari V, rotasinya dilambangkan dengan R setengah V ditulis, maka
X aksen atau bayangan sumbu X itu sama dengan negatif Y, dan bayangan sumbu Y atau Y aksen itu sama dengan positif X. Dalam bentuk matriks ditulis bayangan sumbu X dan bayangan sumbu Y, X aksen, Y aksen sama dengan 0 min 1 1 0 dikali dengan X Y. Jadi rotasi setengah V sama dengan 0 negatif 1 1 0. Ini yang jadi patokan untuk matriksnya nanti anak-anak. Contoh pertama, persamaan bayangan garis X tambah Y sama dengan 6 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putar 90 derajat. Itu adalah, kita lihat pembahasannya. R 90 derajat positif 90 derajat berarti bayangan sumbu X itu sama dengan negatif Y. Ini persamaan yang diberikan tadi. Berarti untuk sumbu Y saja sama dengan negatif bayangan sumbu X. Y saja ini berarti negatif X aksen. Y aksen bayangan sumbu Y itu sama dengan X. Berarti X sama dengan bayangan dari sumbu Y atau Y aksen. Dimasukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 6. X itu tadi dia bilang sama dengan Y aksen, kita ganti. Kemudian Y tadi dia bilang negatif X aksen, ini diganti negatif X aksen sama dengan 6. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi Y aksen atau bayangan sumbu Y dikurang bayangan sumbu X aksen sama dengan 6. Atau lain ditulis X aksen kurang Y aksen sama dengan negatif 6. Masing-masing dikali negatif supaya Y X nya positif dikali dengan negatif. Jadi negatif kali positif, negatif Y aksen, negatif kali negatif untuk X aksen sama dengan positif aksen, dan konstanta 6 dikali negatif hasilnya negatif 6. Jadi persamaan bayangannya adalah tadi X tambah Y sama dengan 6 dirotasikan ke R 90 derajat, maka diperoleh X kurang Y sama dengan negatif 6. Coba kita lihat contoh yang lain. Contoh kedua, persamaan bayangan garis 2X kurang Y tambah 6 sama dengan 0 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putaran negatif 90 derajat. Itu adalah titik-titik. Kita lihat pembahasannya. Rotasi negatif 90 derajat artinya searah putaran jam, berarti X aksen atau bayangan sumbu X itu sama dengan X cos negatif 90 kurang Y sin negatif 90. Y aksen atau Y bayangan sumbu Y sama dengan X sin negatif 90, tadi negatif jadi positif, Y cos negatif 90 derajat seperti rumus yang di depan tadi, sehingga didapat X aksen sama dengan 0 X kali cos negatif 90 cos negatif 90 adalah 0 kali X ya 0 kurang Y kali sin negatif 90. Negatif 90 sin negatif 90 adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kali negatif Y menjadi positif Y. Jadi 0 kurang Y kali negatif 1 sama dengan 0 tambah Y, atau sama saja bayangan sumbu X atau X aksen itu sama dengan Y. Kemudian
Y aksen atau bayangan sumbu Y itu sama dengan X kali sin negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat tadi dibilang bahwa jawabannya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kali X adalah negatif X. Tadi disampaikan bahwa cos negatif 90 itu adalah 0. Jadi 0 kali Y tetap juga 0. Jadi X kali negatif 1 sama dengan negatif 1X atau ditulis negatif 1. Sehingga untuk matriksnya X aksen dan Y aksen atau bayangan sumbu X dan sumbu Y itu diperoleh 0, 1, negatif 1, 0, X, Y. Yang mana itu adalah sebab dikatakan bahwa untuk X aksen itu sama dengan positif Y dan Y aksen itu sama dengan negatif X. Berarti untuk X aksen sama dengan Y, yaitu Y sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, berarti X sama dengan negatif Y aksen. Dimasukkan atau disubstitusi ke persamaan yang diberikan, yaitu 2X kurang Y tambah 6 sama dengan 0. X nya diganti dengan negatif Y aksen ini, kemudian Y diganti dengan X aksen. Jadi 2 kali X artinya 2 kali negatif Y aksen kurang Y. Y diganti dengan X aksen kurang X aksen tambah 6. 2 kali negatif Y aksen menjadi negatif 2Y aksen kurang X aksen tambah 6 sama dengan 0. Diatur penulisannya bahwa yang selalu ditulis dulu adalah X baru Y. Berarti ini supaya jadi positif, ini semua dikali negatif. Negatif kali negatif X aksen menjadi positif X aksen. Negatif kali negatif 2Y aksen menjadi positif 2Y aksen. Negatif kali positif 6 artinya menjadi negatif 6 sama dengan 0. Jadi bayangan dari X tambah 2Y kurang 6 itu, maaf, 2X tambah 2Y kurang 6 itu sama dengan X tambah 2Y kurang 6. Jadi kita perhatikan anak-anak, untuk bayangan 2X kurang Y tambah 6 setelah diputar atau dirotasi negatif 90 derajat itu diperoleh 2X menjadi X, negatif Y menjadi positif 2Y, dan negatif positif 6 hasilnya jadi negatif 6 sama dengan 0. Jika sudut putar alfa itu sama dengan V, rotasinya dilambangkan dengan H, maka bayangan sumbu X itu sama dengan negatif X dan bayangan sumbu Y itu sama dengan negatif Y, atau X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Sehingga dalam bentuk matriksnya ditulis X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 kali X Y. Jadi negatif 1, 0, 0, min 1. Ini dilihat anak-anak bahwa untuk X aksen hasilnya adalah negatif 1. Di sini depan ini ada 1 sebenarnya, coba saya tulis. Dan untuk sumbu Y aksen itu adalah negatif Y. Kita lihat tadi dibilang bahwa X aksen itu negatif 1. Jadi X aksen ini adalah negatif 1 dan Y aksen itu sama dengan negatif Y ini, negatif 1. Jadi negatif 1, 0, 0, negatif 1. Itu untuk bentuk matriksnya. Kita lihat contohnya.
Persamaan bayangan parabola Y sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putar positif 180 derajat, itu adalah titik-titik. Pembahasan. H berarti x aksen atau bayangan sumbu x sama dengan negatif x, berarti x saja sama dengan negatif x aksen atau negatif bayangan sumbu x. Y aksen sama dengan negatif y, y saja berarti negatif y aksen. Kedua persamaan ini disubstitusi ke y sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 1. Y nya diganti dengan negatif y aksen, x nya diganti dengan negatif x aksen. 3 kali negatif x aksen pangkat 2 kurang 6 x kali x ganti negatif x aksen tambah 1, sehingga diperoleh 3 kali negatif x kuadrat x aksen kuadrat hasilnya positif x aksen kuadrat dikali 3 menjadi 3x aksen kuadrat, ditambah negatif 6 kali negatif x aksen menjadi positif 6x aksen ditambah 1. Untuk mengurangi semua ini sehingga dikali dengan negatif 1 menjadi y ini y aksen, min kali min positif, min kali min positif, 3x aksen kuadrat itu menjadi negatif 3x aksen kuadrat, positif 6x dikali negatif menjadi negatif 6x, positif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi bayangan y kurang 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 setelah dirotasikan sejauh 180 derajat didapat hasil rotasinya adalah negatif 3x kuadrat kurang 6x kurang 1. Ya, anak-anak sekalian, sebagai penutup kita melihat dari rotasi tadi bahwa setelah kita melakukan pembelajaran kita akan mendapatkan soal yang Bapak Guru sudah siapkan pada akhir materi yang kita akan kerjakan sebagai tugas untuk materi ini. Tugasnya sudah Bapak Guru berikan di classroom di kelas masing-masing. Jadi anak-anak sekalian dapat melihat tugas tersebut di classroom masing-masing. Dan di slide ini juga Bapak Guru tampilkan tugasnya, pilihan ganda, kerjakan dan pembahasan jawaban dari pilihan soal yang akan di-upload di classroom. Jadi nomor 1 titik A 5, negatif 2 ditranslasi oleh titik T dengan titik 1, tentukan bayangan dari koordinat titik A. Kemudian nomor 2 bayangan garis Y sama dengan 3x kurang 5 ditranslasi ke titik T negatif 2,1, bayangannya apa? Di nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan kalian menguploadnya menggunakan classroom yang Bapak Guru sudah siapkan tentang pembelajaran classroom untuk 9A dan 9B. 9A M2 MW NLV dan 9B MHL HGXB. Ya, demikian buat seluruh anak-anak.
pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap mengikuti semuanya dengan baik. Terima kasih. Salam sehat, selamat belajar, dan tetap semangat. Terlebih khusus selalu mengikuti kehidupan new normal, yaitu mengikuti protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika berada dan keluar rumah selalu menggunakan masker, terlebih khusus di tempat keramaian selalu jaga jarak. Demikian, selamat dan salam sehat untuk semuanya.